Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aryo Noranko, NIM 2019 A1H058, Prodi PGSD Fakultas FKIP Universitas Muhammadiyah Mataram. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pendidikan, nilai, dan moral sebagai karakteristik PKN. Nilai dan moral dalam pendidikan kewarganegaraan. Nilai Pancasila digali dari bumi sendiri merupakan pandangan hidup dan panutan hidup bangsa Indonesia. Dengan demikian, nilai Pancasila secara individu hendaknya dimaknai sebagai perilaku hidup sehari-hari yang terwujud dalam cara bersikap dan cara bertindak. Kemudian moral. Moral adalah ukuran baik buruknya seseorang, baik sebagai pribadi maupun sebagai warga masyarakat dan warga negara. Seseorang dikatakan bermoral jika mematuhi maupun menjalankan aturan yang berlaku pada masyarakat. Karakteristik pembelajaran PKN berdasarkan nilai dan moral. PKN adalah pendidikan yang menyangkut status formal warga negara pada awalnya dianut dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1949. Undang-undang ini berisi tentang diri kewarganegaraan dan peraturan tentang naturalisasi perolehan status sebagai warga negara Indonesia. Kemudian ada beberapa tujuan pembelajaran PKN di SD. Di antaranya yang pertama itu berpikir secara kritis, rasional, kreatif, dan menanggapi isu kewarganegaraan. Kemudian yang kedua, berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti korupsi. Kemudian yang ketiga, perkembangan secara positif dan demokratif untuk membentuk diri berdasarkan karakter masyarakat Indonesia agar hidup dengan bangsa-bangsa lain. Yang keempat itu berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung ataupun tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Tujuan untuk pembelajaran pendidikan kewargaan adalah untuk menjadikan siswa sebagai berikut. Yang pertama, mampu berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi persoalan hidup maupun isu kewarganegaraan. Yang kedua, mampu berpartisipasi dalam segala bidang kegiatan secara aktif dan bertanggung jawab sehingga dapat bertindak secara cerdas dalam semua kegiatan. Yang ketiga, mampu berkembang secara positif dan demokratis sehingga dapat hidup bersama dengan bangsa lain di dunia dan mampu berinteraksi serta mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan baik. Kemudian selanjutnya itu pendidikan nilai dan moral dalam ruang lingkup standar isi PKN. Ruang lingkup PKN sekolah sama dari mulai SD, SMP, dan SMA. Perbedaannya adalah pada penjabaran yang ditekankan ke dalamnya dan keluasan ruangan lingkup itu disesuaikan dengan tingkat sekolah. Menurut pandangan Mustafa Kamal atau Pasha 2009, perwujudan selanjutnya adalah pandangan masing-masing standar kompetensi atau SK dan kompetisi dasar atau KD yang ada. Sehubungan dengan hal tersebut, rumusan SK KD sesungguhnya secara implisit telah menampilkan ruangan lingkup materi ajar apa yang hendak diajarkan, mana yang dihendakkan diajarkan. Ruang lingkup yang materi pembelajaran PKN ASD sebagaimana yang dinyatakan pada kurikulum nasional yang tercantum pada Parlemen 22/2006 tentang standarisasi sebagai berikut. Yang pertama itu persatuan dan kesatuan bangsa, meliputi hidup rukun dan perbedaan, cinta lingkungan, kebangsaan sebagai bangsa Indonesia, Sumpah Pemuda, keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, partisipasi dan pembelaan negara, sikap positif terhadap negara kesatuan Republik Indonesia, karakter keterbukaan dan jaminan keadilan. Yang kedua, norma hukum dan peraturan meliputi tertib dalam kehidupan berkeluarga,
tata tertib di sekolah, norma yang berlaku di masyarakat, peraturan-peraturan daerah, norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sistem hukum dan peradilan nasional, dan hukum peradilan internasional. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.